percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di Pulau Formosa, negara Taiwan. Nah, sahabat Katoliku keren, nama resmi lain dari negara Taiwan yaitu Republik Tiongkok. Sedangkan untuk negara daratan China, nama resminya Republik Rakyat Tiongkok. Ada kata rakyat. Jadi, Republik Tiongkok atau Taiwan ibu kotanya di Taipei, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok atau China yang pernah kita bahas, ibu kotanya di Beijing. Nah, kali ini kita akan membahas Republik Tiongkok atau Taiwan. Langsung saja kita akan melihat kehidupan umat Katolik di negara Taiwan yang belum sepenuhnya merdeka dari negara Republik Rakyat Tiongkok. 1. Sejarah. Pada tahun 1514, umat Katolik di negara Taiwan belum memiliki keuskupan di negaranya dan dimasukkan ke dalam keuskupan Funchal, Portugal, sebagai yurisdiksi misionaris. Ada beberapa kegiatan Katolik yang terorganisir di negara berbentuk pulau itu. Pada tahun 1576, keuskupan Tionghoa pertama yaitu Keuskupan Makau didirikan di negara Makau, sebuah koloni Portugis, dan mencakup sebagian besar negara Tiongkok termasuk negara Taiwan. Keuskupan Makau dimekarkan lagi beberapa kali selama beberapa abad, seiring bertumbuh pesatnya umat Katolik di daratan China. Pada tahun 1626, Taiwan Utara menjadi koloni Spanyol. Pada tahun 1631, Jacinto Esquivel, seorang biarawan Dominika Spanyol, membangun sebuah gereja Katolik di wilayah Taiwan Utara. Dalam urutan kronologis, Taiwan termasuk dalam Vikariat Apostolik atau sekarang Keuskupan Agung Nanjing tahun 1660. Kemudian Vikariat Apostolik Fujian, sekarang Keuskupan Agung Fuzhou tahun 1696. Dan yang terakhir setelah dimekarkan masuk sebagai Vikariat Apostolik, sekarang Keuskupan Xiamen, Tiongkok tahun 1883. Pada tahun 1913, Prefektur Apostolik Pulau Taiwan, saat itu disebut Formosa dalam bahasa asing, didirikan dan dimekarkan dari Keuskupan Xiamen. Hal ini menjadi kabar yang menggembirakan sekaligus memaksimalkan pelayanan gereja Katolik khusus negara Taiwan. Kemudian berganti nama menjadi Prefektur Apostolik Kaohsiung pada tahun 1949, lalu karena semakin berkembang pesatnya umat Katolik Taiwan dan semakin mandiri, dimekarkanlah Prefektur Apostolik Taipei yang sekarang Keuskupan Agung Taipei sebagai wilayah gereja Katolik kedua di Taiwan yang kini telah ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan Agung Taipei dan Keuskupan Kaohsiung. Sebelum akhir Perang Dunia Kedua, gereja Katolik memiliki anggota yang sangat kecil di Taiwan dan terkonsentrasi hanya di bagian selatan Pulau Formosa, negara Taiwan, serta dilayani oleh imam dari Ordo Dominikan Spanyol yang pergi ke sana dari Filipina pada tahun 1860. Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan tahun-tahun berikutnya terjadi migrasi massal penduduk yang beragama dari daratan Tiongkok ke Taiwan, ketika penganiayaan komunis mulai berlaku setelah revolusi komunis Tiongkok pada tahun 1949. Akibatnya, gereja Katolik Taiwan memiliki umat yang kebanyakan merupakan imigran dari Tiongkok atau China yang berbahasa Mandarin. Selain itu, Duta Besar Taiwan untuk Tata Suci Vatikan telah memberikan satu-satunya hubungan diplomatik permanen antara Taiwan dan Tahta Suci Vatikan. Upaya untuk memindahkan nunsius kepausan ke Beijing telah gagal karena Tata Suci belum menerima tuntutan dari Republik Rakyat Tiongkok agar memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Adapun Uskup Agung Taipei saat ini adalah Uskup Thomas Anzu-chung yang diangkat pada 23 Mei 2020. Dan kini, Taiwan memiliki 8 keuskupan Katolik dan satu diantaranya mencakup juga umat Katolik di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, adapun hubungan Taiwan dan Vatikan sebagai pusat umat Katolik lebih erat dibandingkan saudara mereka di daratan China, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Taiwanlah yang sering membantu dan sebagai jembatan yang menyatukan hubungan antara Tata Suci Vatikan dan China sekaligus sebagai pengawas atau pemantau.
2. Wilayah pastoral. Data statistik Gereja Katolik Taiwan tahun 2018, umat Katolik di Taiwan tersebar di 8 keuskupan dengan rincian 1 keuskupan agung yaitu Keuskupan Agung Taipei dan 7 keuskupan sufragan, di mana dari 7 keuskupan sufragan ini ada 1 keuskupan yaitu Keuskupan Xiamen mencakup juga umat Katolik yang ada di daratan Tiongkok atau Negara Republik Rakyat Tiongkok. Adapun umat Katolik Taiwan tersebar di 435 paroki di negara Taiwan tahun 2018. 3. Petugas pastoral. Data statistik Gereja Katolik Taiwan tahun 2018 menunjukkan jumlah petugas pastoral dapat kita rinci sebagai berikut: 588 pastor, 503 frater, 1051 suster, dan total 2.577 petugas pastoral yang melayani kehidupan iman dari umat Katolik Taiwan. 4. Kondisi umat. Sensus tahun 2005 menunjukkan demografi agama dari penduduk Taiwan sebagai berikut: 36% Buddha, 33% Taoisme, 19% ateis, 4% Kristen, baik Katolik maupun Protestan, 4% Yi Guandou, kepercayaan tradisional Taiwan, 2% Tian Deisme, kepercayaan tradisional Taiwan, 1% Mila Dadao, kepercayaan tradisional Taiwan, dan 1% sisanya merupakan Zailisme dan Suan Yuanisme, yaitu kepercayaan tradisional Taiwan kedua-duanya dan agama lainnya. Kita masuk pada kekristenan di negara Taiwan. Data tahun 2005, sekitar 900.000 dari penduduk Taiwan merupakan umat Kristiani atau mencakup 4%. Dan komposisi kekristenan sebagai berikut: 67% merupakan Protestan, khususnya aliran Presbyterian, dan 33% dari penduduk Kristiani Taiwan merupakan Katolik. Sedangkan di tahun 2018, persentase umat Kristiani masih tetap 4%, namun dari segi komposisi seimbang antara Protestan dan Katolik, yaitu masing-masing 50%. Kita masuk pada kekatolikan di negara Taiwan. Data statistik Gereja Katolik Taiwan tahun 2018, jumlah umat Katolik mencapai 220.960 umat atau mencakup 1% dari penduduk Taiwan yang berjumlah 23,6 juta penduduk. Sedangkan data dari pemerintah, jumlah umat Katolik Taiwan mencapai 472.000 umat atau mencakup 2% dari total penduduk dari negara Taiwan. Jika kita bandingkan data dari pemerintah, umat Katolik Taiwan tahun 2005 yang semula mencapai 300.000, di tahun 2018 naik pesat menjadi 472.000, sehingga dari segi persentase 1% naik menjadi 2%. Adapun, perbedaan data antara pemerintah dan gereja disebabkan oleh umat yang tidak memasukkan data statistik ke gereja Katolik setempat, ada anggota gereja Katolik yang baru yang sudah terdata secara sipil namun belum diupdate secara gereja, dan kesalahan input data gereja dan pemerintah yang menyebabkan perbedaan data antara pemerintah dan gereja. Adapun, meski umat Katolik hanya minoritas di Taiwan, namun umatnya berkualitas. Terbukti salah satu umat Katolik di Taiwan pernah menjadi wakil presiden, bahkan wakil presiden Katolik pertama di Taiwan, yaitu Wakil Presiden Chen Chien-yen, yang menjabat sebagai wakil presiden masa jabatan 20 Mei 2016 sampai 20 Mei 2020 yang lalu, dengan pasangan presidennya yaitu Tsai Ing-wen di periode pertama yang juga kini masih menjabat di periode kedua sebagai presiden Taiwan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Taiwan begitu toleransi dan bagi mereka memimpin pemimpin negara bukan pemimpin agama, dan sungguh luar biasa, serta terpilihnya wakil presiden Katolik pertama kala itu semakin mempererat hubungan kerjasama antara Vatikan sebagai negara pusat dari umat Katolik dunia dan Taiwan. 5. Gereja. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang ada di negara Taiwan. Dapat kita rinci ke dalam 4 status. Yang pertama, gereja Katolik di Taiwan yang berstatus sebagai peziarahan suci nasional ada 2, yaitu Gereja Katolik Paroki Peziarahan Suci Nasional Bunda Kita dari China, Chiayi, yang merupakan Keuskupan Chiayi. Kemudian Gereja Katolik Paroki Basilika yang dikandung tanpa noda, Huan Luan, yang merupakan Keuskupan Kaohsiung.
Kita masuk pada gereja Katolik di Taiwan yang berstatus sebagai basilika, yaitu satu tingkatan di atas katedral karena gereja ini memiliki nilai historis yang sangat penting. Ada Gereja Katolik Paroki Basilika Rosari Suci Kota Kaohsiung yang merupakan gereja yang terletak di Keuskupan Kaohsiung. Kita masuk pada gereja Katolik di Taiwan yang berstatus sebagai katedral. Ada 7 gereja. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yohanes Kota Chiayi yang merupakan gereja Katolik pusat dari Keuskupan Chiayi, Taiwan. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Hati Tak Bernoda Maria Kota Hsinchu yang merupakan pusat dari Keuskupan Hsinchu. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Pertolongan Orang Kristen Kota Hualien yang merupakan pusat dari Keuskupan Hualien. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Yesus Sang Juru Selamat Kota Taichung yang merupakan pusat dari Keuskupan Taichung. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Kita dari China Kota Tainan yang merupakan gereja Katolik pusat dari Keuskupan Tainan, Taiwan. Kemudian yang terakhir ada gereja Katolik Paroki Katedral yang dikandung tanpa noda Kota Taipei, di mana gereja ini merupakan gereja yang terletak di ibu kota negara Taiwan yaitu Taipei dan sekaligus menjadi pusat dari Keuskupan Agung Taipei. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang ada di Taiwan yang berstatus sebagai pusat paroki. Di Taiwan, tahun 2018 ada sebanyak 435 paroki. Belum lagi gereja stasi, jadi tidak hanya gereja paroki. Nah, beberapa gereja paroki atau pusat paroki akan kami tampilkan sebagai berikut. Ada gereja Katolik Paroki Hati Tersuci Maria Kota Taoyuan, yang merupakan gereja yang terletak di Kota Taoyuan Pusat, salah satu gereja yang masuk wilayah Keuskupan Hsinchu. Kemudian gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus dan Maria Kota Taoyuan yang merupakan gereja Katolik yang terletak di Keuskupan Hsinchu juga. Kemudian gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kota Taoyuan yang merupakan gereja Katolik yang ada di Keuskupan Hsinchu. Kemudian yang terakhir gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Taan, di mana gereja ini masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Taipei. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia Jelajah Umat Katolik episode ke-33 di negara Taiwan. Wah, luar biasa ya. Semoga kiranya umat Katolik di negara Taiwan terus bertumbuh tidak hanya secara kuantitas, tapi kualitas. Seperti wakil presiden mereka, meski minoritas, namun mampu menjabat sebagai wakil presiden, menjadi contoh dan terang bagi penduduk tanpa membeda-bedakan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode selanjutnya. Xie xie.